Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfian di Al-Haq dari Teknik Industri semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan ISO garis miring TS 16949 Sistem Kualitas Umum. Pengertian standar ISO garis miring TS 16949 atau 16949. Standar ISO garis miring TS 16949 adalah sebuah standar sistem manajemen mutu internasional, International Quality Management System, yang secara spesifik diterbitkan oleh industri otomotif dengan kesepakatan persetujuan bersama untuk meningkatkan mutu dan jaminan integritas terhadap penyediaan material untuk industri terkait. Standar ini merupakan spesifikasi teknis dari ISO yang bertujuan untuk mengembangkan QMS yang menyediakan perbaikan berkelanjutan, menegaskan pencegahan defect dan pengurangan variasi dan reject pada jaringan pemasok industri otomotif. Para pengguna standar tersebut adalah pabrikan otomotif seperti BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault, dan Volkswagen. Nah, dan selanjutnya itu apa sih arti dari TS 16949? Nah, arti dari TS 16949 Technical Specification dengan nomor 16949 yang dikeluarkan oleh Badan ISO sebagai salah satu organisasi sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Jadi, kesimpulannya ISO TS 16949 sistem manajemen mutu untuk industri otomotif, namun sekarang diganti oleh IATF 16949. Nah, penyusunan dari standar ISO atau TS 16949. Nah, TS 16949 disusun oleh International Automotive Task Force atau bisa disingkat IATF, Japan Automobile Manufacturing Association Inc. atau bisa disingkatnya JAMA, dan Komite Teknis ISO, Komite ISO TS 176. Penyusunan ISO TS 16949 berdasarkan pada standar ISO 9001 dan edisi pertamanya dipublikasikan pada Juni 1999 sebagai ISO garis miring TS 16949 1999. ISO TS 16949 merupakan penyelarasan dari berbagai regulasi QMS dari setiap negara. Anggota IATF terdiri dari BMW, Daimler, Chrysler, Fiat, Ford, GM, PSA, Peugeot, Citroen, Renault, SA, Volkswagen, dan asosiasinya sebagai AIAG Amerika, Avian Itali, VF Prancis, SMMT Inggris, dan VDA atau Jerman. Anggota JAMA terdiri dari Toyota, Daihatsu, Mazda, dan industri otomotif Jepang lainnya. TS 16949 memuat seluruh persyaratan ISO 9001
yang ditambah dengan persyaratan khusus untuk industri otomotif. Nah, penggunaan standar ISO TS 16949. Standar ISO TS 16949 dapat digunakan di setiap organisasi bidang pabrikan komponen, perakitan, dan penyedia suku cadang sebagai pemasok keperluan industri otomotif. Nah, manfaat ISO TS 16949. 1. Pengakuan secara internasional. 2. Kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Yang keempat adalah mengurangi biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan hubungan baik antara supplier dan penyedia jasa. Meningkatkan hubungan baik. Nah, yang ke-6 adalah persyaratan kepatuhan hukum. Yang ke-7, peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko. Yang ke-8, tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan. Yang ke-9, kemampuan untuk mendapatkan lebih. 8. Prinsip manajemen kualitas. 1. Memusatkan pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Ketiga, melibatkan orang-orang. Yang keempat, proses pendekatan. Yang kelima, peningkatan sistem manajemen terus menerus. Yang ketujuh, berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan. Yang kedelapan, saling menguntungkan hubungan penyalur. Nah, implementasi ISO sendiri, yang pertama itu ada ISO TS 16949. Nah, di implementasi ini yang dipertimbangkan sebagai poin perbedaan bagi industri otomotif dibanding dengan industri lainnya. Ketentuan kesesuaian atau sertifikasi terhadap ISO TS 16949 memulai ditekankan kepada produsen industri otomotif. Nah, ketentuan itu berasal dari persyaratan ISO 16949 sendiri dan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing pelanggan. Nah, ketentuan itu sifatnya mengatur terhadap proses kerja di supplier atau persetujuan perjanjian kerja antara pelanggan dan supplier tidak hanya dilihat dari harga dan produk, tetapi juga dilihat dari bagaimana proses pembuatan barang dilakukan di supplier. Nah, di sini dan selanjutnya ada implementasi tools. Ini sebagai penekanan pencegahan produk defect. Nah, identifikasi penyebab kegagalan produk dan menentukan antisipasinya untuk setiap produk yang disuplai. Ini dilakukan dengan penggunaan tools FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Nah, kajian statistik terhadap poin pengukuran penting, fit, function, safety, dan regulasi pada produk yang dibuat. Perusahaan harus memastikan kestabilan dan kemampuan hasil pengukuran itu. Nah, perbedaan ISO TS 16949 dengan ISO 9001. Perbedaan mencolok ISO TS 16949 dengan ISO
9001 adalah adanya core tool. Sebagai core tool di dalam industri otomotif masih dinilai kurang optimal di ISO 9001. Fokus implementasi core tool kebanyakan sebatas pemenuhan dokumentasi. Seharusnya penggunaannya lebih difokuskan untuk menghasilkan efektivitas kerja di lini proses, sehingga di ISO TS 16949 penekanan penggunaannya lebih kuat. Sekian penjelasan singkat mengenai ISO TS 16949. Saya Zulal. Mohon maaf jika yang saya terangkan ada banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.